Oke. Eh, karena endingnya kita akan paham bahwa yang namanya inovasi yang akan kita berikan itu memanfaatkan teknologi informasi, maka kita tidak boleh lupa ya, bahwa siswa yang kita ajar itu punya keberagaman yang bisa bermacam-macam ya, punya eh, variasi yang bermacam-macam atau sifatnya heterogen. Secara garis besar di sini disampaikan kita bisa melihat perbedaan atau keragaman itu dari tiga hal, meskipun ini tidak terbatas hanya di tiga hal ini saja, mungkin kita bisa eksplor lebih banyak lagi. Yang paling bisa kita lihat adalah terkait gender. Secara fisik ini sangat mudah dibedakan eh, mana pria, mana wanita, mana cewek, mana cowok. Nah, kita sebagai pengajar juga harus bisa membedakan bahwa yang perempuan itu punya keterbatasan fisik misalnya, mudah lelah misalnya, dan energinya lebih kecil kalau dibandingkan dengan cowok. Misalnya semacam itu ya secara umum. Kemudian perlakuan juga kita bedakan ya. Kalau kita bisa menjaga diri, bisa menata sikap eh, kalau misalnya siswa kita berbeda gender dengan kita, misalnya kita juga harus bisa eh, menjaga supaya tidak terjadi kesalahpahaman, kemudian tidak menyinggung, kan bisa berbeda hal-hal yang mungkin kita omongkan, kita bicarakan dengan cowok itu tidak menyinggung, tetapi ketika diomongkan ke cewek menyinggung, atau sebaliknya ada hal yang kita omongkan ke cewek itu tidak menyinggung tapi di sisi cowok bisa tersinggung. Nah, itu kita sebagai pengajar harus peka yang semacam itu. Kemudian itu dari sisi gender yang paling gampang yang bisa kita identifikasi langsung dengan mata. Kemudian yang kedua adalah bakat. Siswa kita itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Apakah bakat itu? Bakat itu adalah kemampuan lebih yang melekat pada diri seseorang untuk eh, menguasai keterampilan-keterampilan tertentu yang bersifat khusus. Maksudnya gini, biar lebih jelas saya gunakan komparasi. Ada siswa A dan siswa B. Ada dua orang siswa. Sama-sama dikasih treatment bahwa mereka harus bisa belajar gitar. Si A ini sudah punya bakat belajar gitar, sedangkan si B ini tidak punya bakat belajar gitar. Tapi mereka sama-sama ditargetkan bisa belajar gitar karena kondisi awal mereka berdua tidak bisa bermain gitar sama sekali. Maka bisa dipastikan siapa yang paling cepat belajar gitarnya. Pasti si A karena dia sudah punya potensi, dia sudah punya kita istilahkan bakat ya, bahwa dia akan gampang atau mudah belajar di bidang itu, yaitu bermain gitar. Nah, si B ini apakah kemudian kita tandai dia sebagai siswa yang tidak kompeten gara-gara dia tidak cepat menguasai gitarnya? Bukan semacam itu. Si B itu juga bisa menguasai gitar, bermain gitar, tetapi dengan waktu yang agak lama karena memang di sini skenario-nya adalah si B tidak mempunyai bakat. Jadi gini, kadang kita mengajarkan sesuatu, kita menjelaskan sesuatu kepada siswa kita, ada siswa yang cepat paham, ada siswa yang belum paham, sulit paham. Itu belum tentu karena dikarenakan oleh kecerdasan atau IQ mereka tidak. Bisa saja mereka memang tidak berbakat untuk menganalisis hal-hal yang misalnya bersifat kuantitatif, ya kita mengajar statistik misalnya, sehingga eh, agak butuh waktu yang lebih banyak dibandingkan teman yang punya bakat. Di sisi lain,
mungkin saja si dia yang tidak punya bakat di analisis kuantitatif punya bakat di analisis yang sifatnya kualitatif. Justru tadi temannya yang punya bakat di kuantitatif akan agak lambat ketika menghadapi analisis yang sifatnya kualitatif. Nah, itu adalah bakat. Jadi bukan selalu perkara IQ atau kecerdasan ya. Jangan disalahartikan bahwa siswa kita yang nilainya jelek itu sudah pasti tidak pintar, sedangkan siswa kita yang mendapatkan nilai 100, mendapatkan nilai maksimal itu pasti pintar. Belum tentu. Bisa saja pas dia bisa menjawab, pas dia punya bakat di situ sehingga dia punya kemampuan lebih untuk belajar lebih cepat atau lebih jauh daripada teman-temannya. Di sisi lain, teman-temannya yang mendapatkan nilai rendah juga belum tentu dia tidak pintar ya. Dia hanya tidak berbakat saja, atau mungkin pas dia tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Dan jelas kita percaya bahwa semua siswa kita itu adalah luar biasa. Semua siswa kita itu punya potensi yang bagus-bagus. Ya tinggal sisi pengajarnya atau kita saja yang bisa menempatkan diri supaya memaklumi hal-hal yang sifatnya beragam semacam itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah gaya belajar. Gaya belajar ini lebih dipengaruhi oleh dari mana informasi itu bisa meresap ke pemikiran dari individu. Ada yang bisa lewat mata, visual, dengan melihat dia lebih cepat paham. Bila didemonstrasikan oleh gurunya dia bisa lebih cepat paham. Ada yang lewat telinga, misalnya audio, lewat ceramah di hanya suara saja dia sudah bisa paham mencerna informasi yang diberikan. Ada yang siswa yang belajarnya itu harus benar-benar melakukan. Jadi ketika dia nonton saja dia nggak paham, ketika dia hanya mendengar penjelasan juga dia sulit paham. Akhirnya dia mengikuti apa yang dilakukan atau diperagakan oleh orang lain, dia baru paham misalnya. Nah, itu adalah cara-cara belajar yang bervariasi. Ada yang sambil mendengarkan musik sambil baca, ini kan tidak terganggu sama sekali ya, antara pendengaran audio yang masuk dan teks yang dia coba pahami. Ada juga yang campuran semacam itu. Ada juga yang kedistrak ya, yang terganggu. Tempatnya harus hening untuk belajar baru dia bisa paham. Atau ada yang siswa yang kalau menghafal itu harus diucapkan. Karena kalau diucapkan dalam hati saja dia nggak punya gambaran, harus diucapkan. Sehingga suaranya bisa masuk ke telinga, dia dengar, dia lebih cepat mencerna maksud dari kalimat yang ingin dia hafalkan. Nah, itu adalah masalah gaya belajar. Nah, kalau kita hubungkan dengan teknologi informasi atau inovasi yang akan kita hasilkan, mengingat siswa kita sangat beragam seperti ini, maka supaya tujuan pembelajaran yang kita ingin capai itu bisa terlaksana atau bisa tercapai, maka inovasi yang kita hasilkan harus bisa mengakomodasi keberagaman siswa yang kita ajar. Mungkin hal yang sulit ya, kalau kita ideal harus bisa mengakomodasi gaya belajarnya, mengakomodasi bakatnya. Kalau gender mungkin sangat masih kecil ya, masih bisa dibereskan lah kalau masalah gender itu, karena hampir semua orang itu pasti kalau pakai teknologi itu ya nggak pandang gender lagi. Handphone ya handphone, media ya media. Mungkin lebih ke kontennya saja supaya tidak menyinggung salah satu pihak yang tadi saya sampaikan di depan. Tapi kalau masalah bakat, masalah gaya belajar itu mungkin akan sulit kalau kita akomodasi semua. Maka dari itu, ketika kita sedang membuat inovasi, ketika kita sedang memikirkan integrasi teknologi informasi di dalam pembelajaran, maka kita juga harus melihat dulu
sebagian besar siswa saya ini gaya belajarnya seperti apa. Sebagian besar siswa saya ini keadaan bakatnya semacam apa. Ya, mungkin ini bisa dijadikan pertimbangan ketika sekali lagi nanti membuat suatu platform. Yang paling gampang adalah direalisasikan. Kalau bakat mungkin juga sulit ya, karena memang 30 siswa dalam satu kelas itu mungkin bakatnya juga berbeda-beda, bahkan sebagian besar mungkin tidak berbakat di mata pelajaran yang kita sampaikan, ya kan ya, mungkin hanya 1-2 yang berbakat. Kalau kita mengakomodasi semua bakat ya nggak akan jadi-jadi inovasinya. Mungkin yang paling realistis untuk kita solusikan adalah perbedaan di gaya belajar. Misalnya kalau ada siswa kita yang suka membaca, tapi ada temannya yang suka mendengar suara, ada temannya yang suka praktek, maka kita sediakan konten pembelajaran yang ya mengintegrasikan antara audio, video, dan visual, ya audio visual, semacam itu ya. Mungkin bisa memperkecil kesenggangan perbedaan antar satu gaya belajar dengan gaya belajar yang lain.